Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim, mahasiswa aktif ISG Business School angkatan ke-9 program studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin presentasikan tugas saya untuk penilaian UAS mata kuliah Sistem Bisnis Enterprise. Oke. Kontribusi dalam sesi Monsim dan Odo. Kontribusi saya itu yang pertama membuat database pada Odo. Kontribusi ini terkait job desk adalah menciptakan database yang solid dan efisien pada platform Odo melalui pemahaman mendalam tentang kebutuhan bisnis dan proses yang terlibat. Kita merancang dan membuat struktur database yang sesuai. Hal ini mencakup identitas bisnis seperti pelanggan, produk, stok pesanan, faktur, dan lainnya. Dengan database yang baik, kita dapat memastikan integrasi yang lancar antara modul-modul Odo dan memungkinkan penggunaan data yang efektif. Yang kedua yaitu membuat nama perusahaan. Nah, kontribusi ini terkait job desk ini adalah membantu dalam penentuan nama perusahaan yang sesuai dengan visi, misi, dan identitas bisnis yang diinginkan. Kita akan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk memahami nilai-nilai perusahaan, sasaran pasar, dan tujuan jangka panjang. Kemudian, dengan pengetahuan tentang tren industri dan penelitian yang cermat, kita akan menghasilkan daftar opsi nama perusahaan yang unik, memikat, dan mudah diingat. Nah, proses ini melibatkan kreativitas, pemahaman merek, dan pemilihan yang bijaksana untuk mencerminkan identitas bisnis yang diinginkan. Yang ketiga yaitu adalah menentukan barang yang akan dijual. Nah, kontribusi yang ketiga ini adalah membantu perusahaan dalam menemukan barang apa yang akan pengen perusahaan jual melalui analisis pasar yang komprehensif dan pemahaman mendalam tentang target pelanggan. Kita akan membantu pemangku kepentingan dalam menentukan produk dan atau layanan yang akan ditawarkan. Nah, ini tuh melibat penelitian pasar, identifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta memahami tren industri. Dengan pengetahuan ini, kita dapat memberikan wawasan berharga dan membantu dalam pengembangan strategi penjualan yang tepat, termasuk penentuan harga, branding, dan pemasaran produk. Oke, lanjut. Sekarang ke bagian konsumsi. Nah, pada musim ini ada tiga. Yang pertama yaitu melakukan perencanaan untuk tim. Nah, maka perencanaan ini kami akan merencanakan strategi termasuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tentunya kami akan mempertimbangkan analisis potensial, memetakan kekuatan dan kelemahan kota-kota yang akan kami gunakan sebagai tempat produksi maupun berjualan. Yang kedua adalah analisis pelaporan forecast. Nah, di analisis pelaporan forecast ini fitur analisis dan pelaporan dalam model ERP dan konsumsi ini sangat membantu kami memahami data perusahaan dengan laporan keuangan, laporan integritas, dan analisis penjualan. Kami dapat melacak kesehatan keuangan perusahaan, mengoptimalkan persediaan, dan mengidentifikasi peluang peningkatan penjualan. Ya, yang ketiga yaitu ada bid dan ask. Nah, fitur bid ini mengacu pada kemampuan untuk mengajukan tawaran atau penawaran harga kepada pemasok atau founder yang kita ingin beli. Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk mencari penawaran terbaik untuk memperoleh atau menjual produk mereka yang butuhkan. Sedangkan bid ini melakukan proses tawar-menawar dengan pihak lain. Misalnya perusahaan dapat mengajukan tawaran harga kepada pemasok atau vendor untuk memperoleh produk dengan harga yang paling menguntungkan. Mereka juga dapat mengikuti proses tender dan mengajukan penawaran yang memenangkan kontrak dengan harga yang kompetitif. Nah, dengan fitur bid ini, perusahaan dapat membandingkan penawaran dari berbagai pemasok dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Mereka dapat mencari dengan harga terbaik, kualitas yang baik, atau syarat dan ketentuan yang mereka menguntungkan. Oke, lanjut. Perbedaan proses purchasing dan selling di Monsim dengan Odo. Purchasing di Odo dirancang untuk membantu processing Odo itu dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola proses pembelian mereka secara efisien. Berikut adalah penjelasan umum tentang proses purchasing dan pada Odo. Pertama yaitu ada pembuatan permintaan pembelian. Nah, ini itu proses purchasing dimulai dengan pembuatan permintaan pembelian. Departemen atau pengguna yang membutuhkan barang atau jasa akan
akan membuat permintaan pembelian di Odo. Yang kedua yaitu ada penawaran dan pemilihan vendor. Nah, setelah permintaan dan pembelian dibuat, proses selanjutnya adalah mencari dan memilih vendor yang akan memenuhi kebutuhan tersebut. Odo memungkinkan pengguna untuk mengirimkan permintaan penawar kepada vendor-vendor terkait. Nah, vendor kemudian mengirimkan penawaran mereka dan pengguna dapat membandingkan penawaran tersebut dan memilih vendor yang paling sesuai dengan harga, kualitas, dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya yaitu pembuatan pesanan pembelian. Nah, setelah vendor dipilih, pesanan pembelian dibuat di Odo. Pesanan pembeli mencakup detail tentang barang atau jasa yang dibeli, jumlah, harga, dan kondisi lainnya. Pesanan pembelian mencakup detail tentang barang atau jasa yang dibeli, jumlah. Pesanan ini kemudian dikirimkan kepada vendor untuk diproses. Salah. Yang keempat ada penerimaan dan verifikasi barang. Nah, setelah pesanan pembelian diproses oleh vendor, barang atau jasa yang dipesan akan diterima oleh perusahaan. Pada memungkinkan pengguna untuk mencatat penerimaan barang dengan mencocokkan harga pesanan pembelian dengan barang yang diterima. Nah, yang kelima itu adalah faktur dan pembayaran. Setelah penerimaan barang, vendor akan mengirimkan faktur kepada perusahaan. Nah, faktur ini mencatat jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan pesanan pembelian di Odo. Nah, yang terakhir itu adalah analisis pelaporan. Nah, Odo menyediakan berbagai laporan dan analisis yang memungkinkan perusahaan untuk melacak dan menganalisis proses purchasing mereka. Ini mencakup laporan pembelian, laporan persediaan, analisis pembelian berdasarkan vendor, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, dalam sekarang berarti purchasing dalam monsoon sim. Nah, proses purchasing atau pembelian merujuk pada serangkai langkah yang diambil untuk memperoleh barang atau jasa dibutuhkan oleh perusahaan dalam operasi. Salah satu yang pertama yaitu ada identifikasi kebutuhan. Nah, pertama perusahaan mengidentifikasi kebutuhan mereka baik dalam hal barang atau jasa yang diperlukan. Yang kedua yaitu ada pembuatan permintaan pembelian. Nah, setelah kebutuhan diidentifikasi, perusahaan akan membuat permintaan pembelian yang mencakup spesifikasi produk atau layanan yang diinginkan, jumlah yang dibutuhkan, dan waktu pengiriman yang diharapkan. Yang ketiga yaitu ada penawaran dan pemilihan pemasok. Nah, setelah permintaan pembelian dibuat, perusahaan dapat mengirimkan kepada pemasok potensial melalui monsoon sim ERP. Nah, yang keempat yaitu ada pembuatan pesanan pembelian. Nah, setelah memilih pemasok, perusahaan akan membuat pesanan pembelian resmi melalui monsoon sim ERP. Nah, yang kelima ada pengiriman dan penerimaan produk. Nah, pemasok akan memproses pesanan dan mengirimkan barang atau membeli layanan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Nah, ketika barang tiba, perusahaan akan menerima dan memverifikasi pesanan dengan membandingkannya dengan rincian yang tercantum dalam pesanan pembelian. Nah, yang terakhir ini ada penerimaan dan pembayaran. Penerimaan dan pembayaran setelah penerimaan dan pembayaran. Nah, setelah penerimaan barang atau layanan yang memuaskan, perusahaan akan mengonfirmasi penerimaan dan melakukan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Nah, proses purchasing dalam monsoon sim ERP ini bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi transportasi dan pengelolaan pembelian dalam perusahaan. Ini juga membantu peserta simulasi untuk memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip dan prosedur yang terkait dengan manajemen pembelian dan rantai pasok dalam konteks bisnis. Oke, kita lanjut. Perbedaan purchasing order dan monsoon sim. Nah, perbedaannya ini proses purchasing dalam monsoon sim ini bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi, transparansi, dan mengelola pembelian dan perusahaan, serta membantu kita memahami prosedur manajemen pembelian. Sedangkan pada Odo, proses purchasing kita bisa mengoptimalin alur kerja pembelian, permintaan pembelian harga, permintaan pembelian hingga pembayaran. Odo juga menyediain fitur-fitur terintegrasi yang memungkinkan kita bisa catat permintaan pembelian, cari dan memilih vendor, membuat pesanan pembelian, menunjukkan pembelian barang, serta mengelola faktur dan pembayaran. Okay. Selling dalam Odo. Okay. Sini ada membuat daftar harga atau price list. Anda dapat membuat daftar harga yang berbeda untuk berbagai pelanggan atau kelompok pelanggan. Daftar harga ini akan menentukan harga produk atau layanan yang akan ditawarkan kepada pelanggannya. Yang kedua ini ada membuat produk. Nah, Anda dapat
membuat daftar produk atau layanan yang akan dijual. Nah, setiap produk memiliki atribut seperti nama, deskripsi, harga, stok, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini ada membuat penawaran. Nah, Anda dapat membuat penawaran kepada pelanggan berdasarkan permintaan atau kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Anda dapat memilih produk dari daftar produk yang telah Anda buat dan mengatur jumlah yang dibutuhkan. Nah, yang keempat ini ada membuat pesanan atau order. Nah, jika pelanggan menerima penawaran, Anda dapat membuat penawaran menjadi pesanan penjualan. Pesanan penjualan mencatat detail tentang produk, jumlah, harga, dan informasi pelanggan lainnya. Nah, yang kelima ini ada pengiriman dan penagihan. Setelah produk penjualan dibuat, Anda dapat mengirimkan produk atau layanan kepada pelanggan. Anda juga dapat menghasilkan faktur untuk pelaksanaan produk tersebut. Odo dapat memantau status pengiriman, faktur yang dibuat, dan mengelola persediaan produk. Nah, yang keenam ini ada pelacakan pembayaran. Nah, Anda dapat memantau pembayaran juga nih yang diterima dari pelanggan dan melacak status pembayaran untuk setiap faktur. Nah, yang terakhir itu ada lapor. Nah, Odo menyediakan laporan penjualan dan analisis yang dapat membantu Anda melacak kinerja penjualan, melihat tren, dan mengidentifikasi peluang bisnis. Nah, sedangkan di selling konsumsi itu yang pertama ada pembelian bahan baku. Nah, Anda perlu membeli bahan baku yang diperlukan untuk membuat jus seperti buah-buahan, air, gula, dan bahan tambahan lainnya. Anda dapat memilih pemasok yang tepat dan memastikan stok bahan baku selalu tersedia. Yang kedua, produksi. Yang kedua ada produksi penentuan. Nah, produksi penentuan ini setelah memiliki bahan baku, Anda perlu memproduksi Yang kedua itu ada produksi penentuan, karena kita kemarin di musim itu prakteknya dengan menjual jus. Nah, produksi berarti saya akan menyebutnya produksi jus. Setelah memiliki bahan baku, Anda perlu memproduksi jus. Proses produksi ini mungkin melibatkan proses pencampuran, pengadukan, pemurnian, dan pengawasan jus sesuai dengan resep atau metode yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga ini ada penentuan harga. Anda perlu menentukan harga yang tepat untuk jus Anda, pertimbangkan biaya bahan baku, biaya produksi, dan faktor-faktor lainnya seperti permintaan pasar dan strategi penetapan harga yang kompetitif. Nah, yang keempat ini ada pemasaran dan penjualan. Nah, Anda juga perlu melakukan upaya pemasaran untuk mempromosikan jus Anda kepada pelanggan. Ini dapat melibatkan strategi pemasaran seperti iklan, promosi, distribusi, dan hubungan dengan pelanggan. Nah, yang kelima ini ada manajemen persediaan. Penting sekali untuk mengelola persediaan jus dengan baik untuk memastikan stok produk. Hal ini meliputi pengawasan stok, pengaturan pesanan baru, dan mengoptimalkan siklus persediaan agar tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Yang terakhir ini ada pelacakan penjualan. Nah, melalui mesin ERP, Anda dapat memantau penjualan jus secara real time. Anda dapat melihat data penjualan harian, mingguan, atau bulanan. Menganalisis tren penjualan dan membuat laporan untuk membantu pengambilannya keputusan yang lebih baik. Pertumbuhan penjualan ini akan membantu Anda mengevaluasi strategi penjualan Anda dan membuat perubahan yang diperlukan. Nah, perbedaannya apa sih selling motion sama Odo ini nih? Nah, di Odo ini kita bisa mencoba berbagai modul bisnis terintegrasi yang mencakup fitur-fitur penting dalam penjualan seperti manajemen daftar harga, pembuatan penawaran, pesanan penjualan, pengiriman, faktur, pelacakan, pembayaran, dan pelaporan. Selain itu, di Odo memiliki skalabilitas dan fleksibilitas yang tinggi, membuat kita bisa melakukan penyesuaian dan konfigurasi sistem penjualan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Sedangkan di Motion yang merupakan permainan simulasi bisnis yang mungkin memiliki keterbatasan fitur dan fleksibilitas karena fokusnya pada pendidikan dan pelatihan. Nah, hambatan lanjut ke soal berikutnya yaitu hambatan pricing dan selling. Nah, kita ke hambatan Odo dulu. Di Odo ERP ada beberapa masalah umum yang sering terjadi dalam proses penjualan dan pembelian yang bisa menghambat efisiensi dan efektivitas. Beberapa contohnya adalah proses pesanan yang lambat atau tidak efisien, masalah dalam manajemen pemasok yang kurang memadai, manajemen penawaran dan penetapan harga yang tidak efisien, entry data secara manual, dan kurangnya integrasi dan otomatisasi. Nah, sedangkan di Monsun dalam sistem ERP SIM Monsun,
Terdapat beberapa masalah umum dalam proses penjualan dan pembeliannya, seperti kurangnya pengelola inventaris yang baik, lambatnya proses pesanan, keterlambatan dalam mengelola pemasok, struktur harga yang rumit, keterbatasan dalam pelaporan dan analisis, serta masalah dengan integrasi dan kualitas data. Nah, solusinya, solusinya untuk hambatan-hambatan dalam processing dan selling pada musim modo yaitu eh, untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penjualannya itu ada beberapa solusi. Yang Solusi yang pertama yaitu pengolahan inventaris yang lebih baik dalam melakukan penghitungan stok secara teratur dan menggunakan alat bantu seperti barcode, RFID, proses pemesanan yang lebih cepat dan efisiensi dengan menggunakan alur kerja dan otomatis tugas berulang, serta manajemen pemasok lebih efektif dengan identifikasi pemasok yang handal dan membangun hubungan yang baik. Selain itu, penawaran dan penerapan harga yang lebih efisien, lapor dan analisis yang lebih baik, integrasi dan otomatisasi yang lebih baik, serta peningkatan kualitas data juga dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.